Ya, saudara, Piala Dunia U17 akan segera digelar November mendatang di Indonesia. Artinya tinggal 4 bulan lagi. Nah, kemudian kalau bisa kita sebut polemik begitu, atau yang terus mengemuka dibicarakan oleh publik mengenai salah satu venue-nya yang masih terus bergulir, di mana Piala Dunia U17 akan berlangsung atau stadion-stadionnya mana saja yang akan diusulkan ke FIFA. Salah satunya di kota Jakarta ada Jakarta International Stadium atau JIS, menjadi salah satu venue yang akan diajukan untuk menjadi salah satu stadion Piala Dunia U17. Lantas JIS yang hingga saat ini dinilai belum memenuhi standar FIFA, diupayakan untuk berbenah selama beberapa waktu cepat ke depan. Dan apakah renovasi ini diperlukan? Mengapa stadion selain JIS tidak menjadi kemudian prioritas untuk disiapkan? Kita akan bahas. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada anggota Eksekutif Komite atau Exco PSSI Arya Sinulinga, serta pengamat sepak bola nasional, pemerhati sepak bola lah pagi hari ini, Bung Muhammad Kusnaini. Bung Kus dan juga Bang Arya, selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi juga. Ya. Bang Arya, terima kasih ya waktunya untuk Kompas TV. Nggak apa-apa ya terus menjelaskan kepada publik. Emang kalau sepak bola ini masih jadi olahraga yang diminati di Indonesia nomor 1 begini gitu. Untung ada Bang Arya nih di PSSI yang mau terus menjelaskan. Saya mau langsung ke titik ke Pak Ketum, Pak Eto yang mengatakan ini niat baiknya adalah kepingin JIS jadi salah satu yang bisa diajukan ke FIFA dan mudah-mudahan lolos dari kualifikasi technical delegates nanti dari FIFA yang hadir untuk Piala Dunia U17. Jelasin soal itu, Bung Arya, karena kan banyak juga teman-teman yang mengamati JIS nggak usah terlalu dipaksakan begitu. Nah, kenapa PSSI ingin JIS ini menjadi salah satu venue-nya? Bang Arya. Gini ya. Kita itu menangani stadion bukan cuma JIS. Iya. Banyak stadion udah kita tangani. Untuk persiapan kemarin untuk Piala Dunia pun yang nangani kebetulan kita juga pada di awal-awal masuk di PSSI langsung Pak Ketum itu ngepush dan ngejar semua supaya cepat selesai itu. Jadi kita tidak ada yang nggak ditangani stadion di Indonesia yang saat ini yang memang kita ajukan untuk namanya event resmi itu satu. Yeah. Yang kedua bahwa kan kemarin supaya kita punya alternatif gitu. Ini ada 6 stadion bahkan GBK sekalipun kita renov gitu. Iya. Yeah. Ini kenapa ada stadion mau kita renov, niatnya baik supaya selesai, supaya beres, tapi diributin. Seakan-akan ini stadion nggak boleh sempurna banget, nggak boleh diganggu sedikit pun. Seakan-akan tangganya aja nggak boleh diganggu gitu. Ini kan udah, ini kita apa namanya, jadi bingung gitu. Bayangin GBK itu yang udah kalibernya keren aja kita renovasi gitu. Itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa ini kan U17 sedikit ya penontonnya, bisa, betul, sepakat. Tapi kita pingin, ini kan selama ini kita tahu loh, JIS ini kan selalu kontroversi ya, selalu diomongin kontroversi ini. Tapi kontroversi terus, solusinya nggak ada juga. Kami ketika melihat, kita langsung tangani. Kenapa? Karena kita pingin JIS dipakai sampai seterusnya. Iya. Ya kan, kita pingin pakai seterusnya. Saya kasih contoh. U20 sebenarnya tidak juga perlu sampai sehebat seperti waktu kita waktu saya untuk Piala Dunia senior gitu lah, saya betul. Tapi kayak GBT, ketika kita perbaiki dan bagus, ketika Pildun nggak jadi, itu kita pakai lagi untuk kemarin tanding Palestina lawan Indonesia. 35.000 penuh full dan bagus, gitu loh, full dan bagus. Artinya memang kita pingin JIS ini kita pakai seterusnya, tidak dipakai aja gitu. Dan kita pingin makin banyak stadion di Indonesia yang memenuhi standar FIFA, ya makin bagus buat Indonesia. Di PSSI kan, itu bagi PSSI, kami makin bahagia dong kalau makin banyak lapangan bola yang bisa kita pakai untuk stadion internasional. Misalnya kita bikin FMD nanti
Kita pengen penonton banyak. Udah, September kan FMD nih. Ya. Kemudian dipakai lagi nanti nih JIS apa GBK. Masa kita harus pindah lagi kemana? Misalnya gitu. Kalau besar ya. Ya. Dan kita pingin, oh ada pilihan kita nih, ada JIS lagi kita pakai. Kan asik Bang, Mas. Iya. Asik kita apa namanya ke depan ada apapun kita bisa dua alternatif. Namanya pembeli lebih Iya. senang kalau ada dua penyalur Iya. daripada satu penyalur. Kita susah gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi niat kita Pak Erick itu niatnya baik. Iya. Kalau tadi cuma bilang bahwa JIS sudah standar, kita nggak pakai, udah, oh itu pasti kontroversinya ini hanya gitu terus nanti terus. Ini enggak. Ya, kita mengerti dan harus kita dukung sebetulnya standpoint bahwa makin banyak stadion yang bagus, layak digunakan, makin banyak kemungkinan pertandingan internasional hadir. Nah, kalau berdasarkan, ini kan sekarang mau direnovasi beberapa hal berkaitan dengan akan ada kunjungan tim teknis dari FIFA. Nah, renovasi yang dilakukan ini berdasarkan apa, Bang Arya? Apakah karena peninjauan Piala Dunia oleh FIFA untuk Piala Dunia U20 yang lalu, kemudian perbaikan di JIS maksud saya ya, renovasi di JIS, Bang Arya? Jadi gini, ini kan yang datang kemarin juga adalah orang-orang yang juga melakukan renovasi terhadap 6 stadion kita, Ya. sehingga layak FIFA, standar FIFA, dan lolos. Jadi ini orang-orang yang udah bekerja menangani itu, bukanlah orang ada yang makan vendor lah ini. Dia semua orang ini adalah orang yang ditunjuk FIFA loh. Kemarin di bagian orang Indonesianya yang mendampingi PUPR misalnya. Makanya kemarin rumputnya dilihatnya, oh ini ada masalah rumputnya bla bla bla. Ini kan banyak yang nggak tahu. Ini Stadion JIS ini itu di atas memang rumputnya, nggak ada yang pernah menyalahkan rumputnya. Jenis rumputnya nggak pernah ada salahkan. Ya. Cuma ketika mulai ditanam sampai di perawatan, ternyata si ahli ini mengatakan, itu kan dia stadionnya begini tuh, buka tutup harusnya. Ternyata dia cuma seperti ini. Yang kena matahari, itu kan rumput dan itu kan makhluk hidup. Dia bagus hidupnya. Sementara yang pinggir-pinggir nggak bagus. Akibatnya akarnya nggak sampai ke bawah. Nah itu di pinggir-pinggir Bang, kalau abang lihat di situ, kalau kita mau ke lapangan tuh gulma-gulma tuh muncul itu. Ada gulma-gulmanya dan tipis itu. Nah dia tunjukkan juga, ada yang mengatakan kok di pinggir lapangan diceknya. Lah, kita cek pinggir lapangan, kita cek juga di tengah lapangan. Cuma yang difoto kebetulan di pinggir lapangan, karena mau dibuka karpetnya, dia tunjukin ini loh karpetnya gitu. Karena kan yang dibuka, malah di tengah-tengah kita robek karpetnya ini kan enggak. Tapi yang di tengah itu dicek juga gitu. Nah itu satu. Yang kedua, akses. Kita ini bagus kok. Aksesnya kita lihat kemarin kan penumpukan tuh kan sebagainya. Ya. Banyak usulan, bahkan kita ajak Jackmania. Jackmania itu sampai ngusulkan, kami itu parkir di Ancol, jalannya jauh, harus muter jauh nih, balik. Bisa nggak dibikin JPO langsung? Oh langsung Pak Bas sama Pak Erick langsung terima. Kita bikin JPO, baru lihat-lihatan, yang bayar siapa? Akhirnya Pak Basuki mau bayar gitu loh. Jadi sampai kita akan bikin 4-5 akses baru untuk JIS ini. Jadi makin bagus ya. Itu yang dikhawatirkan gitu loh. Iya, ya, dimengerti. Jadi beberapa hal agak lebih spesifik nih dari Bang Arya ya. Rumput di dalam sebuah stadion, koreksi saya Bungkus dan juga Bang Arya. Oke, kita ngelihat akses masuk, kursi sudah one seat, one number. Tapi FIFA tuh biasanya ngelihat the main attraction-nya itu kan rumputnya. Nah itu memang, ini nggak usah nunggu yang itu datang, harus segera diperbaiki lah gitu kira-kira ya. Itu kan kemarin Bang, ada teman kita dari Jackmania, seniornya Jackmania, Mas Ferry, itu tunjukkan bagaimana mereka, ada video, dia yang videoin langsung. Ketika Persija lawan Cetburi itu. Oh ya, pada waktu itu kasihan banget penontonnya. Hampir bilang, wah ini bisa bahaya kalau gini. Sampai dia bilang, dan kalau kita lihat videonya, itu bisa bisa kelihatan bahwa kalau ada orang ada apa-apa di dalam, ambulans mau keluar nggak bisa. Nah itu contoh, tapi kan artinya ini fakta yang ada. Dan satu hal Mas, ini yang nonton bola beda sama nonton musik. Kalau nonton musik dia keluar-keluar
senyum-senyum. Ya. Kalau nonton bola, kalau kalah, Ya, dengan pengalaman-pengalaman ini semuanya kemudian masukan-masukan didengarkan bahkan dari supporter, dari teman-teman Persija dan lain-lain, ini menjadi masukan. Oke. Bung Kusnaini, klubnya baru pertama kali ya. kami tanya, pernah nggak diajak untuk merenov untuk proses-proses itu? Enggak. Jadi eh, itu ya, saya nggak tahu lah. Tapi ya mengatakan kami kemarin ajak Jakmania karena mereka lah yang tiap hari akan duduk di situ, ya, menonton di sana. ya. Oke, terbayang Bang Arya. Bung Kusnaini, Anda punya komentar bahwa sekarang kita udah makin jelas nih bahwa dari sekian banyak stadion, saya menduga nih kan PSSI, nanti saya dikonfirmasi lagi sama Bang Arya, stadion yang kemarin Piala Dunia U20 di beberapa kota pasti akan diajukan lagi, plus JIS. Kalau kemarin nambah GBK kan pasti udah nggak bisa. Nah, JIS ini akan dimajukan juga. Bung Kusnaini, komentar Anda bahwa PSSI ingin banyak stadion yang juga punya standar baiklah dari FIFA. Mumpung mereka lagi mau datang kan, punya event begitu kan bagus juga kita dievaluasi. Iya, Bungkus? terima kasih. Jadi harus di-clearkan dulu bahwa untuk Piala Dunia U17 ini sebetulnya terlepas dari renovasi JIS, kita sudah siap menyelenggarakan Piala Dunia U17. Karena Piala Dunia U17 terakhir di Brasil itu juga cuma pakai 4 stadion. Kita sudah punya 6 yang dinyatakan memenuhi kriteria. Jadi tanpa JIS pun sudah aman. Oke. Bahkan kalau kita ingat Piala Dunia U17 terakhir untuk wanita itu tahun 2022 di India itu cuma pakai 3 stadion. Jadi artinya dengan 6 stadion yang sudah dinyatakan layak, kalaupun GBK dipakai konser Coldplay, kita masih punya 5 kok yang. Jadi pengalaman saya sebagai penyelenggara kompetisi, 24 tim itu 4 stadion udah cukup. Bahkan FIFA kemarin Piala Dunia U17 wanita cuma 3 stadion. Nah, kalau memang JIS ingin dimanfaatkan untuk Piala Dunia U17, itu lebih baik lagi. Karena kita sudah membangun stadion ini dengan angka yang cukup tinggi di atas 4 triliun, tentu harus bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, untuk kepentingan olahraga Indonesia. Nah, kalau ada kekurangan tentu harus kita perbaiki. Itu saya pikir filosofinya itu dulu. Nah, mungkin yang agak kurang tepat disampaikan kepada publik adalah beberapa pernyataan yang menganggap seolah-olah JIS ini tidak memenuhi standar, JIS ini tidak memenuhi kriteria. Itu saya pikir yang harus diluruskan. Karena pada dasarnya pengertian soal tidak memenuhi standar itu membuat asumsi publik kemudian jadi berbelok kemana-mana. Nah, contohnya soal rumput ya, dengan hanya melihat rumput terus mengatakan tidak standar itu membuat publik jadi bertanya-tanya. Karena kriteria mengukur layak tidaknya rumput itu kan ada caranya. Misalnya pantulan bolanya harus antara 50 sampai 100 cm, idealnya di 60 sampai 85, menggelindingnya harus 6 meter sudah bola memantul. Kemudian ketinggian rumputnya harus 2 sampai 2,5 cm. Rumput sepak bola itu beda dengan rumput halaman rumah. Rumput halaman rumah makin tebal makin cantik gitu ya. Tapi kalau rumput lapangan bola itu makin tebal makin menyulitkan aliran bola. Jadi karena itu yang menyatakan soal layak tidaknya, kalau bisa jangan orang di luar FIFA gitu loh. Kalau orang FIFA yang menyatakan, semua publik akan percaya karena itu kompetensinya dia. Jadi bilang aja rumputnya akan kita perbaiki. Karena rumput itu sekali ditanam bukan berarti seumur-umur nggak akan diganti. Liga Inggris tiap tahun rumput itu diganti. Karena cuacanya lebih ekstrim di sana kan. Kita cuacanya tidak ekstrim. Sehingga kalau ditanam bisalah sampai 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau mau diganti tiap tahun ya lebih baik sebetulnya. Cuma jangan dibilang rumputnya tidak standar. Itu yang menciptakan bias di benak publik gitu ya. Rumputnya diganti itu lebih baik menurut saya ya, karena kita mau hajatan event besar dan mumpung negara lagi punya komitmen nih untuk memperbaiki stadion. Nah, kalau soal akses masuk segala macam, apa yang dikatakan Bang Arya benar. Saya ini saksi ketika Pak Sandiaga Uno pertama kali presentasi mengenai JIS ini kepada publik di Balai Kota. Saya saksinya. Waktu itu namanya masih BMW International Stadium. Jadi Pak Sandi masih Wagub waktu itu DKI ya. Masih Wagub. Jadi waktu itu stadion BMW atau JIS ini memang
dirancang sebagai stadion dengan pendekatan stadion modern. Makanya akses parkirnya nggak banyak. Ya. Yang diperkuat akses transportasi publik. Nah, supaya akses transportasi publik itu bagus, makanya pintu keluarnya, akses keluarnya banyak. Di utara ada KRL yang nanti terhubung dengan rel. Itu kan sebelahnya utara ada rel kereta itu. Betul. Di barat akses nanti ada BRT, Bus Rapid Transit. Di timur nanti ada LRT. Itu semua sebetulnya bagus, menunjukkan keinginan kita menjadikan JIS ini stadion modern. Masalahnya yang ada sekarang baru satu akses di Ya. sisi barat. Timur belum, utara belum, selatan belum. Sehingga ketika keluar penonton, semuanya bertumpuk di sisi barat. Ya harus dibenahi, harus diperbaiki. Nah memang itu menurut saya membutuhkan kerjasama lintas sektor. Karena yang punya akses terhadap BRT itu kan bukan PT Jakarta Propertindo. Ya. Itu harus urusannya Dinas Perhubungan. Yang punya LRT itu juga bukan pengelola JIS. Ya. Yang punya KRL bukan pengelola JIS. Disinilah pentingnya kerjasama lintas sektor. Turunnya Pak Erik bersama Pak Basuki itu akan membuat kerjasama lintas sektor lebih baik. Setuju. Jadi udahlah Ya. nggak usah berdebat soal layak tidaknya, standar tidaknya. Rencana awalnya diwujudkan dulu, baru kita bisa melihat JIS itu akan berperan, berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, nah kalau soal rumput tadi sudah cukup gamblang, sebetulnya bukan tidak memenuhi standar, tetapi ada pergantian yang memang dibutuhkan. Rumput di sebuah stadion wajar jika diganti, apalagi di JIS yang belum pernah digunakan dan ada soal matahari dan lain-lain tadi dijelaskan Bang Arya. Soal akses nih, nanti seperti apa? Kan harus dipresentasikan juga dengan baik mengenai JIS ya. Kalau kita berharap sama-sama JIS menjadi salah satu venue yang bisa diloloskan nanti untuk Piala Dunia U17. Bang Arya nanti akan menjelaskan. Mungkin ini momentumnya kan, sekalian aja sekarang mumpung semua lagi fokus ke sini, yang akses-akses yang belum terbuka ini mungkin jadi terbuka. Nah, penjelasannya setelah jeda, tetap bersama kami. Ya, saudara, kita langsung sambung obrolan pagi hari ini mengenai upaya PSSI agar Jakarta International Stadium di Jakarta bisa menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U17 yang akan diusulkan kepada FIFA. Ada Arya Sinulinga, Exco PSSI, dan juga pemerhati sepak bola nasional, Bung Muhammad Kusnaini. Semua orang tahu ada soal akses ketika dipakai bertanding Persija lawan Ranceburi pada waktu itu, juga ketika konser Dewa 19 begitu. Nah, akses ini salah satu yang akan diperbaiki, mumpung ini jadi perhatian banyak pihak, terutama juga pemerintah pusat, Bung Arya. Iya, kemarin kita seperti kata Bang ini ya, Bungkus ya, Bung, bahwa ini kan koordinasinya semua lengkap kemarin. Pak PUPR sebenarnya belum disuruh untuk bikin renovasi, tapi kita bawa-bawa supaya bisa koreksi cepat gitu ya. Koordinasi antara Jakpro, Dinas Perhubungan, DKI Jakarta, Gubernur, PLT, kemudian Pak Erik yang kebetulan orang BUMN juga gitu ya, kemudian Pak Basuki. Nah, itu semua yang tadi dibilang Bungkus bahwa misalnya KRL itu kan kami bisa itu kan kereta api Indonesia gitu. Nah, kita minta percepatan dong gitu ya. Walaupun mereka kemarin dananya dari mana Pak? Kan dia perusahaan ya. Kan dia harus berpikir ini juga gitu. Makanya kita cari cara bagaimana supaya dia bisa kerjakan. Kemudian LRT. Sepakat tuh. Itu juga kemarin demikian. Kemudian JPO. Yang dia stall itu supaya bisa langsung ke stadion. Kemudian di belakang ada juga yang dia supaya RAM-nya nyambung ke Jasa Marga. Itu kebetulan Jasa Marga. Nah, kemudian kemarin karena ada Pak Basuki juga nih, CMNP pun dipanggil karena nangani tol. Ini kemarin itu semua koordinasi itu di situ. Ya. Makanya kalau ada yang berkaitan dengan dana, jadi nanti gimana itu? Nah, itu yang kita udah ini. Jadi tadi kemarin itu dibagi-bagi. Misalnya mana yang dananya dari PUPR, mana dananya dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Baru kemudian mana dananya dari kita gitu, dari BUMN gitu. Udah ada juga. Kita kemarin udah bagi-bagi. Baru CMNP. Jadi gotong royong lah ini ya, agar JIS ini bisa lolos begitu. Ya kita pingin ini kan supaya kita punya stadion banyak. Iya. Oke. Niatnya nggak ada cuma sekedar kontroversi. Ini nggak layak ditinggal itu enggak. Iya. Kita perbaiki langsung.
Nah, supaya semua dipakai. effort ini Bang Arya, semua effort untuk JIS ini supaya kan stadionnya udah bagus nih. Memang ada beberapa kekurangan yang kemudian jadi masukan dari FIFA juga kan begitu. Ya. Bisa jadi, mohon maaf kalau kemudian saya bukan pesimis, saya sih justru agak optimis bahwa JIS ini akan lolos nih dengan pendekatan-pendekatan Pak Ito yang sangat dekat dengan FIFA dan lain-lain ya. Tapi kan bisa saja FIFA tidak meloloskan begitu. Itu juga nggak apa-apa. Dengan semua effort yang nanti sudah dilakukan sebelum FIFA meninjau nih, Bung Arya. Ya kita pokoknya usaha dulu lah. Usaha dulu gitu. Iya, Apapun kita kan dulu usaha dulu gitu. Setelah itu nanti mereka bilang misalnya ada waktu untuk perbaikan. Mereka bilang ada perbaikan yang bisa mereka lihat bisa minor, perbaikan yang bisa diganti cepat-cepat ya kita kerjakan. iya, Pokoknya kita upayakan supaya lolos. Nah niatnya kita upayakan supaya lolos. Niatnya itu. oke, ya. Bungkus, nah ini kalau JIS ini jadi, ada keuntungan lebihkah begitu? Karena Jakarta menjadi salah satu host city begitu, atau sebetulnya tidak juga jadi soal bagi Piala Dunia U17, walaupun semua mata di dunia paling tidak persepak bolaan dunia akan memandang lah untuk Piala Dunia U17 ini, Bungkus? Iya, jadi begini, kalau soal Piala Dunia U17, saya tadi sudah mengatakan clear sebetulnya nggak ada masalah ada atau tidak ada JIS. Cuma kita harus berpikir tentang sepak bola Indonesia secara keseluruhan ke depan. Kalau JIS itu bisa dimanfaatkan untuk event yang lebih besar dari sekedar Piala Dunia U17, misalnya Piala Dunia Senior atau Timnas Senior, atau terutama Persija, itu akan lebih baik. Jadi kalau JIS ini sudah layak, nanti Persija bisa fokus di JIS. Dan yang namanya GBK bisa menjadi National Stadium. National Stadium yang dipakai untuk tim nasional. Itu di berbagai negara itu begitu. National Stadium Wembley itu ya hanya untuk timnas Inggris. Hotspur itu balik lagi ke kandangnya sendiri. Karena bukan apa-apa, National Stadium itu biasanya gunanya bukan sekedar untuk sepak bola. Banyak event lain. Kalau di Inggris pakai rugby juga misalnya gitu ya, konser musik dan sebagainya. Nanti JIS betul-betul fokus untuk sepak bola, terutama Persija yang memang ada di Jakarta. Nah itu benefitnya ke depan harus seperti itu. Jadi mumpung lagi ada momentum Piala Dunia di mana semua energi tercurah ke sana, sekalian benahi JIS supaya dia layak untuk digunakan untuk Liga 1. Itu saya pikir sisi positifnya. Cuma pernyataan-pernyataan kontroversialnya tolong dikurangi. Termasuk yang politis-politis ya? Iya, betul. Ya, soal layak tidak layak, standar tidak standar FIFA, udahlah itu nggak usah disampaikan. Fokus ke niat untuk memperbaikinya, untuk menjadikan JIS ini bermanfaat untuk sepak bola Indonesia terutama. Ya, gitu ya Bung Arya. Jadi ini nggak ada politis-politisnya. Kalau di media sosial bukan main ini. Wah, ini ada hubungannya dengan ini dan segala macam. Pagi ini Bung Arya menjawab PSSI. GBK aja yang udah segitu aja harus direnov kok. Iya, oke. Karena kan kita kira ini sesuai, ternyata kan ada yang nggak sesuai juga. Udahlah, santai aja. Nggak perlu ada yang perlu ini. Kita niatnya untuk perbaikan bukan untuk ini, karena kayak kita maju terus. Kita pengen perbanyak lapangan bola kita makin baik, udah gitu. Kalau ada yang ngomong politik sampai hari ini kita masih terus urusan bola terus yang kita kerjakan. Iya, ya. Dan sepak bola jangan dibawa-bawa ke politis. Kami ini kan lihat deh, kemarin kita Piala Dunia 20, kita akhirnya harus berhadapan sama siapa? Sekarang harus berhadapan sama siapa? Loh, kalau kita ngomong-ngomong politik harusnya kami U20 kemarin nggak ada masalah dong. Ini kan ternyata ada juga, karena kami lurus-lurus saja. Ya, terbayang Bung Arya. Satu ya, kita hanya mau main bola. Tiba-tiba ada yang mau lapangan bola. Ya akhirnya mungkin, loh ngapain main lapangan bola nih? Ketendang, kena bola lah, kena apa dan sebagainya. Ini bukti loh, PSSI ini dibilang politik. Lihat, kemarin Piala 20 sama siapa kita dihadapkan. Sekarang sama siapa kami dihadapkan. Melurus nih. Terbukti loh. Kalau bilang gitu, kalau kami bilang politik harusnya oh iya dia lawannya ini. Loh, kami harusnya ke sana dong kemarin. Ini enggak kok. Dan mudah-mudahan juga ini semua dipildun. Maka mudah-mudahan ini publik makin mengerti ya. Bung Kusna, ini Anda juga punya analisa atau imbauan bahwa saya rasa kalau pemerhati sepak bola nggak terlalu melihat ini akan menjadi politis. Kadang-kadang begitu ya Bung Kusna, ini bahwa ini akan baik bagi kita, stadion-stadion akan banyak yang memenuhi standar, paling tidak sudah memenuhi beberapa kriteria FIFA yang ketat, kalaupun belum sepenuhnya
yang sangat sulit itu, kita akan punya stadion-stadion yang lebih mumpuni dan ini baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Bungkus? Iya, ya jadi sebagian besar permasalahan stadion di Indonesia itu kan biasanya di luar lapangan rumputnya sebagian besar gitu ya. Karena Oh, biasanya ketika kita membangun itu kemudian perawatannya perawatannya tidak optimal. Sehingga ketika hmm, dikunjungi oleh technical delegate FIFA, oh ini kok jadi begini, oh ini berkurang. Nah itu biasanya itu hal-hal yang sebetulnya oke. sederhana, minor ya, minor problem dan itu harusnya nggak jadi masalah. Masalah terbesar kemudian adalah bagaimana kita berusaha supaya kita punya stadion yang berstandar internasional yang Hmm, layak dipakai agenda FIFA kan maunya kita begitu. Nah ya, itu yang saya pikir harus dipahami. JIS ini stadion yang sangat bagus, sangat luar biasa. Menurut saya harus dimaksimalkan perannya. Tapi oke. memang JIS ini belum sempurna terus terang. Jadi saya ikut presentasinya tahun 2018 itu belum terwujud sepenuhnya semua yang dikonsepkan. Nah karena Hmm, belum terwujud semuanya ya ayo kita sempurnakan. hmm, Masyarakat juga saya pikir akan paham bahwa JIS ini belum sempurna. Masyarakat ini paham sekali. Cuma masyarakat tergelitik oleh isu politiknya. Tapi ya, kalau secara teknis saya sebagai orang bola, saya menyadari bahwa JIS ini belum sempurna. Konsep awalnya aja belum terpenuhi kok. Gimana mau hmm, dibilang sempurna? Akses transportasi, ruang ya, publik. Bahkan dulu saya kritik begini sama tim dari Jakarta Propertindo. Kenapa lapangan JIS itu cuma didampingin 2 lapangan pendamping? Itu hmm, keliru saya bilang. Harusnya JIS itu didampingin 6 lapangan pendamping. hmm, Karena kalau kita mau bikin event internasional usia muda, kalau ada 6 lapangan pendamping, kita bisa bikin di situ. hmm, Memang ada di GBK oke. 4 lapangan, harganya mahal. Kalau JIS mungkin bisa lebih murah. Hmm, Karena pakai Perda atau Pergub itu kan lebih murah Bang Arya. Itu iya, yang membuat itu akan lebih bermanfaat. hmm, Masalahnya Bagi katanya bagi lahannya PSSI kan terbatas senang Bang katanya. ya. Senang Ah, kan iya. harga murah kan? Ya. Saya bikin event internasional, saya bisa ngundang tim dari berbagai negara. Kalau iya, JIS ada 6 lapangan itu oke. oke. Masalahnya itu tadi, lahannya katanya nggak ada. Hmm. Boro-boro buat lapangan tambahan, buat akses keluar aja belum ada sampai sekarang. Itu Hmm, persoalan. oke. Nah ini mumpung Oke. JIS jadi perhatian dan semua kumpul yang terlibat sebagai sebuah stakeholder, termasuk masukan-masukan dari pemerhati sepak bola ini mungkin bisa menjadi masukan. Iya. Bung Kusney sedikit saja, kita agak perhatian Iya. pada JIS yang saya tetap menyebut bisa atau tidak bisa disetujui oleh FIFA. Itu FIFA yang punya event lah, mereka yang melihat Iya. venue-nya kan gitu. Tapi stadion Betul. lain yang kemarin waktu Piala Dunia U20 sudah lolos begitu, kan pasti akan diajukan lagi. Saya sebutlah 90% nanti akan disetujui. Amin begitu. Tapi Iya. bagaimana perhatiannya menurut Anda? Ini kan kita janjiin kayak fokus ke satu stadion JIS gitu. Padahal yang lain-lain Iya. apakah sudah menurut Anda harus seperti apa? Iya, stadion yang lain itu kan semua bermodal catatan dari FIFA yang catatan perbaikan ya. Iya. Dan itu semua sudah digarap sampai akhirnya catatan-catatan itu terpenuhi gitu ya. Sehingga Hmm, akhirnya GBT bisa dipakai. Kemudian mudah-mudahan Sejalak Harupat juga nanti bisa dites event dan bisa lolos. ya. Saya yakin semua yang menjadi catatan FIFA sudah dikerjakan oleh panitia lokal ya, oleh pemerintah daerah setempat sehingga membuat kelayakannya terpenuhi. Nah, Hmm, kalau juga catatan-catatan perbaikannya dilakukan, saya pikir juga akan terpenuhi sehingga kita punya banyak pilihan. Hanya saja memang akan sangat ideal kalau salah satu venue Piala Dunia U17 itu ada di Jakarta. Akan hmm, sangat ideal. Itu oke. bagus untuk branding Indonesia. Tapi kalaupun tidak, semua stadion yang diajukan minimal 6 itu sudah memenuhi kriteria menurut saya. Oke, dan perhatian terhadap stadion lain, Bung Arya, sekarang tetap dilakukan oleh PSSI ya persiapannya? Nah, kita lakukan semua persiapan gitu ya. 6 stadion yang kemarin kita punya, ya GBK karena ada Coldplay ya, Hmm, pasal kita singkirkan sebagai alternatif gitu ya. Ya ya, 5 yang kita punya saat ini. hmm, Tadi seperti yang kata bungkus juga bahwa 4 pun sebenarnya bisa masuk main. Tapi ya, kita kalau bisa ada 6 supaya dari Jakarta gitu ya. Kalau nanti biar rame lah ininya apa namanya Piala Dunianya, apalagi timnas kita ada di sana gitu ya. Itu ya, kan tentunya akan baik gitu. ya. Saya salah satu, kalau boleh begitu, karena saya orang Jakarta begitu, memang saya berharap sih host city-nya salah satu Jakarta. Dan kemudian kandang Garuda Muda nanti pasti kan di stadion di Jakarta. Itu harapan saya kalau boleh. Mungkin juga banyak warga Jakarta Amin. dan sekitarnya. Ini sebagai Tetapi, masukan ya, iya, sedikit ya. oke. Sekarang di jalan apa di sana di Palembang, karena sudah standar FIFA, kan udah dipakai juga kita untuk turnamen sana, untuk Hmm, wanita. Lepas daripada penontonnya masih ini enggak, tapi
Karena udah standar FIFA, kita udah berani pakai dimanapun. Itulah Oke. keuntungan kalau kita udah punya standar FIFA. Iya, nah inilah salah satu keuntungan dari kita menjadi host dari Piala Dunia U17 yang sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada Indonesia. Kita dukung bersamalah tanpa harus disambung-sambung ke arah-arah mana. Ini murni ingin menghadirkan sebuah stadion satu lagi yang juga memenuhi standar FIFA. Jadi selamat bekerja Bang Arya dan Pak Eto. Terima kasih masukannya dari Bungkus Naini dan kawan-kawan semua yang punya perhatian untuk Piala Dunia U17. Saya sih berharap PSSI juga nggak melupakan nih Piala Dunia U17-nya dan Timnas U17-nya nanti juga dibenahi pembinaannya. Kan salah satu harapan FIFA semua negara bisa membina sepak bolanya sejak usia muda. Kita akan menjadi salah satu sorotan di Asia. Singkat Bungkus, benar ya saya ya? Betul. Ya, kalau soal stadion saya malah dari awal bilang kita nggak punya masalah kok. Oke. JIS itu cuma pernak-pernik aja. Masalah kita tim nasionalnya persiapannya terlalu pendek. Kalau Iya. Sintayong 2 tahun bangun tim ya untuk Piala Dunia U20. Ini Bima Sakti cuma punya 4 bulan loh. Dan itu pun belum mulai TC, sekarang masih seleksi. Iya. Artinya nanti TC-nya cuma 3 bulan. Itu terbayang betapa Udah sulitnya tanggal 8 perjuangan. TC Bang. Tanggal sebentar lagi minggu ini TC kok. Itu Oke. berarti waktunya kan cuma sekitar 3,5 bulanan itu, dan itu tetap bukan waktu yang cukup Ideal. sebetulnya untuk tim nasional. Tapi apa boleh buat, kita sudah konsekuensi jadi tuan rumah, kita berjuang semaksimal mungkin, tetap percaya bahwa kita bisa. Oke, nah itu. Jadi kapan-kapan kita bicara tentang persiapan sama Coach Bima Sakti. Mudah-mudahan JIS sudah selesai begitu, atau stadion-stadion sudah beres. Bang Arya, Bungkus Naini, terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan semua sukses. Kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk Piala Dunia U17 dan tim Garuda Muda. Selamat pagi, salam sehat. Ya.